Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan UAS dari Akuntansi Lembaga Keuangan Non-Bank. Perkenalkan, nama saya Rindiani, NIM 121169092. Saya berasal dari kelas 4C Akuntansi Syariah. Materi yang saya ambil yaitu pasar modal syariah pada efek beragun aset syariah yang disingkat menjadi EBA syariah. Pengertian EBA adalah salah satu alternatif pengusaha untuk mengajukan utang korporasi karena penerbit efek berpeluang menghasilkan uang tunai guna memberikan lebih banyak pinjaman. Jadi, investor EBA berkesempatan berpartisipasi pada berbagai aset dalam rangka meraup pendapatan. Aset-aset yang mendasari efek beragun aset adalah berbagai pinjaman ekuitas seperti piutang kredit card, pinjaman mobil atau dana sekolah, ekuitas rumah seperti berbagai arus lainnya. Berdasarkan peraturan OJK nomor 20 POJK 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah atau EBA syariah yang diterbitkan di pasar modal Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Adalah efek beragun aset dan portofolio terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan atau aset keuangan lainnya. Akad dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. EBA syariah berbentuk surat partisipasi adalah efek beragun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad dan portofolionya berupa kumpulan piutang dan atau pembiayaan pemilikan rumah. Tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal serta merupakan bukti kepemilikan secara proporsional yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA syariah. Surat partisipasi. Resiko penerapan pada efek beragun aset. Penggunaan efek beragun aset ternyata tidak bebas kerugian. Terdapat beberapa risiko yang timbul dari penggunaannya, yakni EBA mudah terfluktuasi tergantung pada tingkat suku bunga. Jika suku bunga mengalami kenaikan, maka harga EBA akan turun. Jika debitur mengalami kerugian akibat kebangkrutan aset, jaminan atau terjadi keterlambatan pembayaran, early call atau pelunasan lebih awal dapat berpengaruh pada layer yang diterima. Kelebihan dari EBA syariah yaitu yang pertama, diversifikasi sumber pembiayaan. Biasanya sumber pembiayaan adalah perusahaan besar. Namun dengan adanya EBA syariah, perusahaan kecil atau non-investasi kini bisa mendiversifikasikan sumber pendapatan mereka. Yang kedua, membantu perkembangan perusahaan. EBA syariah tak hanya membiayai bisnis besar, namun juga memberikan pembiayaan pada perusahaan-perusahaan kecil menengah yang biasanya memiliki kendala pemodalan. Yang ketiga, dana murah. Penerbitan efek beragun aset syariah biasanya mengeluarkan biaya yang relatif murah seiring meningkatkan kualitas piutang yang dijaminkan. Jadi, pasokan arus kasnya lebih terjamin. Yang terakhir yaitu contoh penerapan EBA. Contoh penerapan efek beragun aset adalah ketika suatu perusahaan bernama A memberi pinjaman mobil. Pada saat bersamaan, seseorang bernama B hendak meminjam mobil guna membeli mobil. Lantas, A memberikan pinjaman kepada B berupa uang tunai dan B mengembalikannya disertai bunga. Perusahaan A lalu mengemas seluruh pinjamannya untuk dijual pada perusahaan investasi supaya bisa memperoleh uang tunai untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Kemudian, perusahaan investasi akan menerbitkan sekuritas yang mirip dengan obligasi. Intinya, investor perorangan akan membeli sekuritas ini dan mendapatkan kas dari kumpulan pinjaman pembelian mobil dikurangi biaya administrasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.